Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Hasan Nasution dengan NIM 230402001. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya yang berjudul Analisis Keandalan Penyediaan Energi Listrik pada Sistem Distribusi Tegangan Menengah menggunakan model Markov. Next. Adapun latar belakang dari tugas saya ini, yang pertama itu energi listrik penting dalam kehidupan modern. Terus yang kedua, distribusi tegangan menengah sangat berperan penting. Yang ketiga itu rentan gangguan cuaca, komponen yang rusak, ataupun kesalahan kooperasi. Pemadaman listrik berdampak sangat signifikan. Model Markov ini digunakan untuk menganalisis keandalan sistem secara stokastik. Baik, selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana model Markov diterapkan untuk menganalisa keandalan sistem distribusi. Yang kedua, apa faktor yang memengaruhi transisi antara kondisi sistem normal, gangguan, dan pemulihan. Yang ketiga itu, bagaimana menghitung keandalan sistem distribusi menggunakan model Markov. Selanjutnya itu, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama itu menerapkan model Markov untuk analisis keandalan distribusi listrik. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis probabilitas transisi antar kondisi. Yang ketiga, menghitung keandalan sistem melalui steady state dan waktu pemulihan. Nah, adapun batasan masalah dalam penelitian itu yang pertama itu terlalu fokus pada sistem distribusi tegangan menengah. Nah, jadi pada analisis ini di sini hanya fokus pada distribusi tegangan menengah, bukan pada tegangan tinggi ataupun tegangan rendah. Yang kedua itu tidak melibatkan data lapangan atau analisis fisik. Nah, pada analisis ini kita hanya melakukan analisis secara melalui data aja, tetapi tidak langsung ke lapangan atau analisis yang melibatkan hal-hal lainnya. Yang ketiga itu berdasarkan simulasi, matematis, dan studi literatur. Selanjutnya itu manfaat dari penelitian. Yang pertama itu memberikan pemahaman tentang penerapan model Markov. Yang kedua itu menghasilkan model evaluasi keandalan dan waktu pemulihan. Yang ketiga memberi rekomendasi peningkatan keandalan sistem distribusi. Selanjutnya itu adapun rujukan ataupun referensi tinjauan pustaka. Yang pertama itu keandalan diukur dengan MTBF dan MTTR. Yang kedua itu model Markov, itu sistem stokastik, prinsip memoryless. Yang ketiga itu transisi antar kondisi, yaitu normal, gangguan, dan pemulihan. Adapun penelitian yang terkait itu mengenai dari jurnal Lee and Fak tahun 2010, analisis keandalan sistem distribusi Korea. Yang kedua itu Kumar dan Sharma tahun 2015, efektivitas model Markov di India. Adapun metodologi penelitian ini yang pada analisis ini yang pertama itu sistem mencakup trafo, saluran, pemutus sirkuit. Yang kedua itu dua kondisi yaitu ada normal dan gangguan. Yang ketiga, matriks transisi digunakan untuk memodelkan perpindahan antara suatu kondisi ke kondisi lainnya. Selanjutnya itu menghitung keandalan. Nah, pada analisis ini kita dapat menggunakan konsep steady state. Yang kedua itu probabilitas sistem berada dalam kondisi normal dihitung berdasarkan matriks transisi. Nah, dari hasil penelitian ini, tadi kan sebelumnya itu ada kita dua kondisi itu, kondisi normal dan kondisi gangguan. Nah, pada hasil penelitian pertama itu, pada probabilitas kondisi normal itu didapatkan itu nilai itu 0,80, dan yang kedua itu probabilitas pada kondisi gangguan, kita dapatkan 0,20. Yang ketiga itu waktu rata-rata pemulihan itu sekitar 2 jam atau distribusi eksponensial. Selanjutnya mengenai pembahasan. Nah, pada pembahasan ini, sistem ini menunjukkan keandalan yang tinggi, memerlukan waktu pemulihan yang lebih cepat untuk mengurangi pemadaman. Real-time monitoring berpotensi mempercepat proses pemulihan. Nah, adapun kesimpulan itu, model Markov efektif untuk analisis keandalan distribusi listrik. Probabilitas steady state kondisi normal itu dalam kondisi 80%.
waktu pemulihan cepat mendukung kestabilan sistem. Sarannya itu tingkat pemeliharaan preventif. Percepat waktu pemulihan sistem, gunakan pemantauan kondisi sistem secara real time, bukan melalui simulasi ataupun lainnya. Nah, adapun hasil dan pembahasannya itu yaitu meliputi tegangan menengah, meliputi matriks transisi, waktu pemulihan, dan interferentasi keandalan sistem. Matriks transisi itu sendiri tadi dia itu menggambarkan dua keadaan, yaitu keadaan normal dan keadaan gangguan. Pada keadaan normal itu dia itu dalam kondisi 0,80 dan gangguan itu 0,20. Matriks ini mempunyai analisis steady state yang dapat diandalkan. Nah, tadi mengenai analisis waktu pemulihan menggunakan distribusi eksponensial recovery. Rata-rata waktu pemulihan dari gangguan itu sekitar 2 jam. Artinya sistem dapat pulih dengan cepat setelah mengalami gangguan. Yang selanjutnya itu mengenai pembahasan dalam penelitian ini, probabilitas steady state dalam kondisi normal sebesar 80% menunjukkan tingkat keandalan yang tinggi. Waktu pemulihan yang relatif memperkuat keandalan sistem. Mengoptimalkan pemulihan untuk kurangi waktu pemadaman. Perlu implementasi teknologi monitoring real time untuk deteksi dini gangguan. Selanjutnya, adapun rumus steady state probability yaitu P sama dengan Pn per Pg. Pn di mana Pn merupakan probabilitas sistem berada dalam kondisi normal dan Pg probabilitas sistem dalam kondisi gangguan. Nah, dari rumus ini dapat diperoleh persamaan matriks transisi P per P sama dengan P dan Pn ditambah Pg sama dengan 1. Artinya itu probabilitas dalam kondisi normal ditambah dengan probabilitas dalam kondisi gangguan itu sama dengan 1. Adapun rumus dari matriks transisi itu yang pertama itu P sama dengan matriks dari PNN, PNG, PGN, PGG. Di mana PNN ini merupakan probabilitas sistem tetap normal, PNG probabilitas dari normal ke gangguan, PGN probabilitas pemulihan ke normal, PGG itu probabilitas tetap dalam gangguan. Nah, adapun rumus waktu pemulihan atau MTTR itu, pertama MTTR itu rumusnya itu 1 per lambda. Lambda adalah laju pemulihan dari kondisi gangguan ke normal atau recovery rate, menunjukkan waktu yang dibutuhkan sistem untuk pulih dari gangguan. Selanjutnya itu untuk rumus antar ketegangan MTBF itu rumusnya itu 1 per mu. Mu adalah laju. Mu adalah laju peralihan dari kondisi normal ke gangguan atau failure rate yang menunjukkan rata-rata waktu sistem beroperasi sebelum terjadi kegagalan. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan mengenai materi saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.